kiai yang saya taati, segenap keluarga, anak cucu almarhum ila rahmatillah hayyul qayyum Kiai Al-Haj Mas Imam bin Tahir, dan juga anak-anak putra-putra akhifillah walillah Kiai Al-Haj Ahmad Nadhim. Semoga semua keluarga, anak cucu Kiai Mas Imam Allah berikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur fi taatillah, dijadikan penerus-penerus yang soleh daripada salafnya yang soleh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bingung hidup di akhir zaman kalau sudah tidak ada kiai-kiai, ulama-ulama panutan seperti Kiai Mas Imam, seperti Kiai Yasin, seperti Kiai Abdul Hamid, seperti kiai-kiai yang ada di Pasuruan. Begitu juga para habaib panutan seperti Al-Habib Ali, seperti Al-Habib Ja'far, seperti Al-Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad bin Hadi. Bingung kita, bingung. Wasirna hayara fi mafawizi jahriha jahrina usabbahu bil ummi suwairihatil ghafli. Kita ini jadi orang bingung, gak tahu arah, seperti bebek-bebek yang sudah kehilangan orang yang ngangon. Kalau dulu ada yang giring, pergi ke kandang, disuruh pulang. Kalau jalannya ke tengah jalan, digiring ke pinggir. Kalau ke pinggir mau ke pelosok, digiring ke tengah. Selamat jadinya. Sekarang ini siapa yang giring kita ya? Bingung kita. Macam-macam yang tampil sekarang ini. Masya Allah. Mau dengarkan yang ada di barat, suruh milih kuning. Yang dengarkan ada di timur, suruh milih hijau. Yang dengarkan ada di selatan, suruh milih merah. Yang dengarkan ada di sebelah sana, suruh milih biru. Kenapa kok warna-warni sih? Bingung kita, saudara. Bingung. Seharusnya yang diajak sama ulama kembali kepada agama Allah, kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada ajaran Rasulullah. Yang diajak ulama itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia Allah, cinta kepada orang-orang soleh. Kok tak pernah dengar sekarang? Jadi curga. Banyak urusan politik. Bingung kita ini umat ini. Siapa yang bimbing kita ini kalau begini? Karena itu mudah-mudahan insya Allah Allah munculkan lagi. Amin, amin. Kiai-kiai seperti dulu ya. Amin. Yang mengajarkan kita kembali ke ajaran Allah, semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Ihya itu ada ucapannya Ka'ab rahimahullah. Dia menggambarkan bagaimana di akhir zaman ini sebenarnya. Yakunu fi akhir zaman ulama yuzahiduna nasa wala yazhadun. Bakal terjadi nanti di akhir zaman orang yang disebut ulama, bukan al-ulama ya. Kalau ada alif lam itu berarti orang yang menguasai ilmu yang manfaat. Tapi ulama akan terjadi nanti orang yang disebut ulama tapi bukan al-ulama. Mereka tadi itu mengajarkan kepada orang untuk zuhud di dunia. Yuzahidun nasa fi dunya wala yazhadun. Mengajarkan orang zuhud di dunia, tapi dirinya tak zuhud.
dirinya nombok-nombok harta. Lek pengajian ngajari orang zuhud, tapi motor lebih tulas. Rekeningnya gendut-gendut. Mengajarkan manusia zuhud dari dunia, tapi dirinya tidak zuhud. Wa yukhawwifuna an-nas wa la yakhafun. Mengajarkan manusia untuk takut, tapi dirinya nekat. Bahaya riba itu dan ini, tapi dia itu ya. Nyuruh orang takut, tapi dirinya tidak takut. Wa yanhauna 'an ghasyanil mula wa ya'tunahum. Melarang manusia untuk dekat-dekat sama pejabat, tapi dia runtang-runtung. Orang dilarang, awas bahaya kata pejabat. Wala takunu minal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu tadi itu dukung orang yang zalim, nanti kamu masuk neraka bersama. Tapi dekat sama pemerintah. Wa yu'thiruna dunya 'alal akhirah. Lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Kenal dia Mas Imam? Kenal dia Mas Imam? Urusan dunia. Urusan apa ya Mas Imam? Ke masjid, ngajar, istiqomah, sholat berjamaah, wiridan, qiyamul lail. Lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Tutup dikati. Tutup majelisnya. Kalau sudah urusan dunia, lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Terjadi di akhir zaman katanya Ka'ab. Ini bahaya. Yakuluna bi alsinatihim. Mereka makan dari modal mulut. Ceramah dakwah kayak golek dunia. Dari modal mulut saudara. Yakuluna bi alsinatihim. Mereka makan cari duit dengan modal mulutnya. Kalau dulu enggak apa. Ulama-ulama dulu itu kerja orang sih macul. Ada yang dokar. Karena itu enggak punya apa-apa ya, kalau mereka masih mampu rupiah ini. Di sini. Yakuluna bi alsinatihim. Mereka makan dengan modal mulutnya. Padahal kalau kita lihat ya Allah, bagaimana para nabi? Nabi Zakaria itu lucu. Karena najaron. Nabi Zakaria itu tukang kayu. Tukang kayu sudah. Nabi Allah Daud. Padahal Nabi Allah Daud ini nabi yang jadi raja pertama kalinya. Nabi Allah Daud ini. Setelah jadi panglima perang, membunuh Jalut dan Talut meninggal, Nabi Allah Daud jadi rajanya. Diteruskan oleh Nabi Sulaiman setelah wafatnya. Tapi Nabi Allah Daud nggak mau dia makan gajinya, karena itu tugas seorang nabi. Nabi Allah Daud haddad dan tukang besi. Nabi Allah Idris tukang jahit. Setiap nabi ini Nabi menyatakan ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada seorang nabi kecuali pernah jadi pengembala, kata Rasulullah. Wa anta ya Rasulullah, anda juga. Kata Nabi, kuntu ra'iyal ghanam. Dulu aku pengembala kambing.
dirham. Kenapa? Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang marah, anaknya banyak, dia harus membantu bekerja untuk biayai hidupnya. Ketika usia remaja, tajiran berdagang, bawa dagangannya Siti Khadijah. Ketika setelah jadi Rasul, nggak duduk tunggu amplop, saudara. Enggak, Nabi pemimpin perang, saudara. Dan digaji dari ghanimah. Karena itu ghanimah itu adalah rezeki paling halal. Itu gajinya Rasulullah SAW. Yakuluna bi alsinatin. Di akhir zaman nanti akan datang ulama, disebut ulama, tapi makan daripada hasil mulutnya. Masya Allah. Kemudian bagaimana? Yatagharuna 'ala al-'ilmi kama tataghayyarun nisa 'ala ar-rijal. Yaghdhabu ahaduhum 'ala jalisihi idza jalasa ghairah. Dia itu bersikap cemburu dengan ilmu seperti cemburunya perempuan dengan lakinya. Artinya dia marah kepada muridnya kalau duduk dengan ustadz lain. Entek rijis. Ngajari orang untuk supaya benci kepada ustadz lain. Bagaimana kalau ada seorang suami punya 2 istri? Kalau sudah datang kepada istri yang pertama, yang kedua ngamuk. Istri kedua, yang pertama kan? Begitu juga ini, cemburu. Muridnya ojo hadir masih suami. Kalau habis, awas kok, dibendu, dikutuk, diancam, marah habis. Ya Allah, persis banyak nggak pada begini? Banyak nggak? Bagaimana akhirnya saudara? Ulaikal jabbarun a'da'ur rahman. Itu bukan ulama warasatul anbiya tuh. Bukan ulama warasatul anbiya, mereka adalah orang-orang yang jahat, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu diikuti begitu. Di akhir zaman akan muncul yang demikian. Di antara sifatnya tadi itu ada yang kelupaan. Yagrubunal aghniya dunal fuqara. Mendekat dengan orang-orang kaya, tapi tidak mau dekat dengan orang-orang miskin. Insyaallah. Pojok yang susu-susu dok. Semua tak kenal belas masih toko ini. Kalau sudah diundang sama wali kota, meriang itu berangkat. Diundang tonggo nih, melarat itu wakil anak. Sehat itu wakil anak, karena melarat. Yang demikian ini adalah bukan warasatul anbiya, tapi mereka orang-orang yang jahat dan harus kita jauhi. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu hati-hati. Sampai di ada nakhl ini Pak, supaya bisa milih, hati-hati. Ada ulama temenan, ada penampilan ulama saja. Ada hakikoh, ada surah, ada yang beneran, ada yang gambaran. Sampai dikasih sakti beneran, senang ronda, senang saudara. Dikasih mangga betulan, senang nikmat. Tapi kalau gambarin sakti, foto nih sakti, opo. Foto nih mangga. Apa rasanya? Musuhnya kayak foto. Paham ya? Ada ulama beneran. Alhamdulillah sampai insya Allah saya menangi, banyak menangi ulama beneran di Pasuruan dia kan. Kalau
masjid gak tahu ditegani, majlis gak tahu ditegani, kosong semuanya. Surah lal haqiqah, gambar tapi tidak ada nilainya. Kostum dah. Ada ciri itu, dikai kostum Superman, kelakuannya ke Superman mencolok. Kostum, dikai kostum Batman, tadi koyo Batman, dikai kostum Bruce Lee. Konco ini kandami. Paham ya? Ya begitu kadang-kadang geser pantai kostum. Dia menganggap dirinya seperti wali Songo. Padahal Songo itu ada di wali. Masya Allah. Kalau sudah dikasih mie, caci semuanya, habis semuanya. Koyok-koyok yang tahu itu adalah dirinya sendiri, yang lainnya goblok kabeh. Ya, di akhir zaman muncul yang demikian. Ganti. Karena setiap disebut al-ulama wal ilm di dalam Al-Quran itu adalah orang yang punya ilmu yang manfaat, ilmu manfaat. Iring-iring ini. Kalau ada ulama, ada mu'arraf dengan alif dan lam, atau ilmu mu'arraf dengan alif dan lam, itu berarti ilmu yang manfaat. Itu segala ilmu. Ada satu hadis, ini penutup. Ini aku yakin sampai dunia beda. Ada satu hadis ini sahih. Nabi ngabarkan begini. Insyaallah. Mudah-mudahan selamat kita semuanya. Kata Nabi begini, Innallaha la yantazi'ul ilma min ibadihi intiza'an walakin bighadil ulama. Allah itu tidak mencabut dari manusia ini ilmu seperti sampai nyabut angkur hitam. Enggak, dicabut ilmunya langsung sepotan, bodoh gak beda. Walakin bighadil ulama, tetapi dengan dimatikan al ulama pakai alif lam. Ulama-ulama yang ilmunya manfaat, ulama-ulama yang soleh. Fa'idha matu, kalau mereka mati, ulama-ulama yang soleh ini, ittakhadhan nasu ru'asa juhalan, yang dijadikan pemimpin, yang dijadikan ketua, yang dijadikan panutan, yang dijadikan kepala, orang-orang yang bodoh. Orang bodoh, bukan orang yang bodoh itu yang nggak ngerti kita, Pak. Bukan orang yang bodoh itu yang nggak bisa baca, nggak bisa bahasa Arab, keliru sampai ya. Kasih gambaran ya. Ada kabel ditulis awas listrik tekanan tinggi, bahaya. Gambar itu koran. Kemudian datang orang gila, megang kabelnya, mati, wajah pada wajah. Datang orang buta, megang, mati, wajah pada wajah. Datang anak kecil, enggak ya saya. Contohnya yang kelihatan Nadif ini, muridnya Kiai Asimam. Datang anak kecil, megang mati, wajar manda. Anak kecil, ini semua kan. Awas, ada aliran listrik. Tekanan tinggi, bahaya, gambar itu. Dipegang. Sing goblok, sing pertama, sing nomor loro, sing nomor telu, sing nomor papat. Sing goblok ini goblok ini. Yang ngerti justru dia melanggar, ini adalah paling goblok, saudara, paling bodoh. Ketika mati al ulama,
Ma'ruf al-Islam, ulama yang soleh, ittakhadhan nasu asa juhalan, yang dijadikan pemimpin ketua oleh manusia adalah orang-orang yang bodoh, sing iso maca kitab tapi ngelandar. Yang tadi itu sifatnya nyuruh orang zuhud tapi nggak zuhud, nyuruh orang takut sama Allah tapi nggak takut, lebih penting urusan dunia daripada akhirat, melarang orang kumpul sama pejabat tapi dia runtang-runtung. Hasil kekayaannya dari lisannya teko ceramah itu. Lebih mementingkan orang kaya daripada orang miskin, sekalipun orang-orang miskin itu soleh, baik. Ngajari benci kepada ulama, ngajarkan benci kepada habaib, ngajarkan benci kepada aulia. Yang dijadikan pemimpin model begitu. Faidah su'ilu ilmin, kalau ditanya tentang masalah ilmu, tahu dari ilmin, dia fatwanya nggak sesuai dengan ilmu sebenarnya, sesuai hawa nafsunya. Fadallu wa adallu, akhirnya dia disesat dan menyesatkan. Takoni hukumi apa? Dewe si goyang. Dah haram, halal sudah. Halal sudah. Ya apa ini? Wong kafir jadi presiden di Indonesia. Halal sudah. Doyan. Loh apa itu pemimpin pemerintahan? Menang apa berarti? Kalau sekarang ya Houthi menguasai Palestina, berarti kamu harus setuju. Kalau Belanda datang ada di Indonesia, jajah Indonesia, masih Indonesia, menolak berani. Kalau nanti ada orang Yahudi dan Nasrani menguasai Mekah, diam berarti kamu. Nggak bisa loh, nggak bisa. Logika. Ditanya tentang ilmu, fatwanya tidak dasar ilmu, sesat dan menyesatkan, saudara. Karena bukti aja nongol tapi ya. Jadi masyarakat Pasuruan kucuk belok-belokan. Tiket nongol ini supaya sampai bisa nimbang siapapun orangnya, habib siapapun, kiai siapapun, ustaz siapapun, tegak podo ambil Habib Alwi, Habib Ja'far, tegak podo kali habaib yang dulu. Kiai siapapun gak podo ambil Kiai Masimam, gak podo Kiai Hamid, gak podo Kiai Ahmad Busyeri, gak podo Kiai Yasin, gak podo Kiai Ahmad Zahar, gak sama dengan Kiai itu. Ojo diturut, paham? Iku berarti gambari tok, hakikatnya gak ada. Inilah perlunya diajarkan hal, jadi sampai disomili. Ojo asal melo, jangan asal ikut, karena nanti akan bermunculan. Dan itu dari Nabi, saudara. Itu sudah digambarkan akan bermunculan nanti gambar-gambar mirip-mirip ulama, tapi di sini itu ulama tapi penjahat-penjahat, saudara, yang akan merusak akhlak kita, yang akan menggiring kita keluar dari jalur agama kita. Dan selamat semuanya. Amin. Tetap berpegang kepada ulama yang soleh. Amin. Tetap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita. Amin. Mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan orang yang bersatu. Allah cabut kebencian di antara kita dari hati kita. Allah jadikan kita orang yang saling peduli, orang yang saling rahmat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua daripada keluarga Kiai Masimam, murid-muridnya Kiai Masimam, insya Allah dijadikan penerus-penerus yang baik daripada salaf-salafnya yang baik. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Atas nama keluarga, ya, atas nama keluarga besar Kiai Masimam, tadi mereka tentu tasyakur, mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran sampean semua yang di majelis ini. Ojo sampai ditinggal ambil keluarga kiai-kiai ini, kemudian tidak iling maling ambil kiai ini, iling-ilingan ya. Tetap bersatu. Oleh Masimam tetap dihadiri, oleh kiai-kiai, oleh habib-habib semuanya tetap dihadiri. Sampean ojo delok ustaz ono
Kusmat ono, Ki Arif ono, itu dan ini kemudian kau dah hadir, tetap hadir dulu, tetap hadir dulu. Karena yang jelas kita juga perlu gandol sama orang-orang yang soleh. Nanti dengan harapan di hari kiamat insya Allah kumpul dalam golongannya orang-orang yang soleh. Terima kasih keluarga mengucapkan, tidak bisa membalas kecuali memohonkan kepada Allah jazakumullah khairan. Kalaupun ada kesalahan, keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.